Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan semua, kapanpun dan dimanapun berada yang sedang menonton video presentasi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 kelas A pertemuan 13 dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan mengenai materi yang telah kami baca, telah kami pahami dari buku Communication Theory and Research, khususnya pada section 3 dan 4, chapter 7 sampai dengan chapter 14. Sebelum memulai presentasi pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Azel, kemudian ada Gabriel Patrick Junior, dan yang terakhir adalah Della Giska Mediani. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan daftar isi atau list of contents terlebih dahulu agar rekan-rekan semua mengetahui poin-poin apa saja yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua dilanjut dengan ringkasan dari buku yang telah kami baca, yaitu Communication Theory and Research. Kemudian dilanjut dengan kasus di Indonesia yang telah kami ambil, yaitu kasus framing Metro TV terhadap Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR. Selanjutnya kami akan membahas mengenai kaitan pokok bahasan kasus dengan materi. Selanjutnya akan dilanjut dengan perspektif kami sebagai penulis mengenai apa yang sedang kami presentasikan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sih hal yang melatar belakangi kami menulis atau mempresentasikan materi pada video kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan sosial manusia tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini selain disampaikan melalui secara langsung, komunikasi juga bisa disampaikan melalui perantara media secara tidak langsung. Saat ini, media massa memiliki peranan yang sangat tinggi dalam penyampaian informasi dari satu masyarakat, satu individu ke individu yang lainnya. Informasi atau berita yang disampaikan kepada khalayak media massa merupakan informasi yang berisi fakta aktual yang terjadi di lapangan. Nah, ini merupakan tugas dari jurnalis. Jurnalis memiliki peranan untuk mencari dan mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan. Akan tetapi pada kenyataannya seperti yang kita ketahui bahwa terkadang berita yang disampaikan kepada khalayak media massa telah terjadi perubahan oleh pihak media terkait. Bisa oleh penguasa media ataupun pekerja media. Hal ini yang membuat para jurnalis tidak dapat menyampaikan beritanya secara orisinalitas. Masyarakat pun yang dimana mereka tugasnya untuk menerima informasi atau berita dari media, mereka tidak dapat menerima berita secara objektif sehingga mereka tidak mengetahui kondisi lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke poin kedua yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, yaitu ringkasan materi dari buku yang telah kami baca. Apa sih buku yang kami baca? Buku yang kami baca berjudul Communication Theory and Research, yang dimana ditulis oleh Els de Benz, kemudian Peter Golding, dan yang terakhir adalah Dennis McQuail. Buku ini dituliskan pada tahun 2005. Jadi kami akan memaparkan section 3 dan section 4 pada buku Communication Theory. Khususnya pada section 3 ini menjelaskan mengenai policy and politics, yang dimana di dalamnya terdapat part 7 sampai dengan part ke-14. Dimulai dari part 7 yaitu mengenai accountability of media to society, principles and means. Lalu part ke-8 adalah who's afraid of infotainment. Lalu part ke-9 adalah political communication system, all change, a response. Lalu part selanjutnya adalah for mothers, the warmth in the public sphere. Lalu part selanjutnya adalah a critical review and assessment of Herman and Chomsky's propaganda model. Dilanjut dengan section keempat, yang dimana section keempat ini secara garis besar menjelaskan mengenai jurnalisme. Part pertama pada section 4 ini menjelaskan mengenai the secret side of professional journalism.
Part selanjutnya menjelaskan mengenai telling stories, sociology, journalism, and informed citizen. Part selanjutnya yaitu mengenai beyond journalism, a profession between information society and civil society. Nah, part ketujuh atau part pertama yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai Accountability of Media to Society, Principles and Means, yang ditulis oleh Dennis McQuail. A Crisis of Accountability. Hubungan antara media dan masyarakat saat ini sedang problematik dalam dua hal. Pertama, media memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal yang baik maupun buruk. Kedua, media saat ini sedang menjalin perubahan yang sangat cepat sebagai akibat dari teknologi-teknologi baru seperti handphone, internet, dan sosial media. Dilema utama yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana caranya menyambungkan antara signifikansi media yang terus meningkat dengan kemampuan mengontrol media tersebut yang semakin berkurang. Perkembangan media adalah sumber efektif dari ketidakpastian, karena setiap individu dapat memiliki pengikutnya masing-masing. Dan arus komunikasi publik tidak lagi ditentukan oleh pemerintah saja, namun bisa dikendalikan oleh semua orang. Artikel yang ditulis oleh Dennis McQuail ini ingin membahas dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kita harus menyesuaikan lembaga akuntabilitas media yang ada dengan kondisi yang berubah. Kedua, dalam hal tersebut, bagaimana cara kita mengusahakan untuk menyambungkan kebebasan media dengan akuntabilitas media. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengkaji arti dari konsep akuntabilitas dan mempertimbangkan berbagai bentuk dari akuntabilitas tersebut. Namun, sebelum mengkaji arti dari konsep akuntabilitas, Dennis McQuail memiliki 3 asumsi. Asumsi pertama adalah terdapat kepentingan publik. Meskipun ada masalah praktik dan prinsip yang sudah disebutkan tadi. Kedua, masyarakat masih bisa memegang media untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan umum. Lalu yang ketiga, akuntabilitas tidak perlu bertentangan secara fundamental dengan kebebasan. Beberapa isu dari media memiliki sifat yang abadi dan universal. Namun, ada juga beberapa isu lain yang bersifat variatif dan unik kepada masing-masing wilayah dan waktu. Contoh permasalahan yang memiliki sifat abadi dan universal adalah masalah mengenai penghormatan rights of individuals atau hak individu ketika tersentuh oleh publikasi atau copyright. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan keamanan negara juga termasuk isu abadi dan universal. Di kategori kedua dapat ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi media terhadap kerja lembaga-lembaga politik dan sosial lainnya. Media dapat berkontribusi dengan mempublikasikan informasi dengan lengkap, adil, dan dapat diandalkan, membantu dalam mengungkapkan pendapat yang beragam dan relevan, dan termasuk kritik terhadap pemerintah. Di bidang nilai-nilai budaya terdapat lebih banyak keberagaman. Dalam bidang ini, media secara luas diharapkan untuk menghormati dan mendukung nilai-nilai dominan dan standar moral suatu masyarakat. Next, kita akan membahas mengenai concerning responsibility and accountability. Istilah tanggung jawab dan akuntabilitas sering digunakan secara bergantian, tetapi adalah penting untuk membedakan keduanya. Di sini, tanggung jawab pada dasarnya mengacu pada kewajiban yang dikaitkan kepada media, dan yang berkaitan dengan isu-isu yang sudah dijelaskan di atas. Namun, masalahnya ternyata rumit, karena ada berbagai jenis kewajiban dan berbagai cara untuk menghubungkannya dengan media. Pengertian tanggung jawab misalnya, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Masalah profesionalisme, pembatasan yang ditetapkan pada media oleh undang-undang dan peraturan lainnya, tugas positif yang diberikan kepada beberapa media oleh undang-undang atau perjanjian mengikat lainnya, janji sukarela untuk melayani masyarakat dalam berbagai cara, dan tanggung jawab aktual atas dampak publikasi, termasuk kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab berkisar pada skala dari sepenuhnya sukarela
hingga wajib. Variasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis utama tanggung jawab media. Ditugaskan, dikontrak, sukarela, dan ditolak. Tanggung jawab yang sudah ditetapkan mencakup banyak hal yang dicakup oleh hukum dan peraturan, di mana media kemungkinan besar tidak bisa untuk melawan. Kewajiban kontrak timbul karena beberapa perjanjian antara pers dan masyarakat dipertahankan oleh kesepakatan bersama. Kewajiban sukarela mengacu pada komitmen profesional sukarela untuk melayani tujuan publik. Lalu yang terakhir, kategori kewajiban ditolak diperlukan untuk mencakup banyak contoh di mana klaim yang diajukan terhadap media tidak diterima dengan berbagai alasan. Next, kita akan membahas lines of accountability. Bertanggung jawab berarti menjawab beberapa penuntut tertentu di luar media. Pertanggungjawaban media kepada pihak luar tentunya akan berbeda dengan tanggung jawab media dengan masalah internalnya sendiri. Selain itu, karena pihak luar dari media itu sangat beragam, dari masyarakat sampai pemerintah, cara media bertanggung jawab pun sangat bervariasi. Ada yang menuntut kompensasi finansial, atau bahkan menuntut loyalitas media kepada institusi tersebut sebagai ganti rugi atau kompensasi. Next, kita akan membahas tentang proses akuntabilitas atau the accountability process. Kita sudah melihat bahwa banyak aturan dan prosedur yang saling terlibat dalam meminta pertanggungjawaban media secara sosial. Situasinya bervariasi dari satu media ke media lain dan dari satu jenis tanggung jawab ke jenis tanggung jawab lainnya. Untuk mempertimbangkan pernyataan yang diajukan di awal, ada baiknya kita mempertimbangkan sejumlah kerangka-kerangka akuntabilitas dasar. 3 kerangka akuntabilitas yang paling umum adalah kerangka hukum peraturan, kerangka keuntungan pasar, dan kerangka layanan publik atau kepercayaan publik. Kerangka hukum peraturan biasanya menetapkan prinsip-prinsip dasar dan aturan untuk operasi lembaga media dan menetapkan hak dan kewajiban individu dalam kaitannya dengan media. Isu utama yang ditangani dalam kerangka ini meliputi hak kekayaan intelektual atau copyright, kebebasan berekspresi, dan dugaan mengenai monopoli. Kerangka keuangan atau pasar mengacu terutama pada disiplin normal pasar yang diterapkan pada masalah publikasi. Isu-isu utama yang ditangani dalam kerangka ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak milik, kebebasan, dan kualitas barang dan jasa komunikasi. Kerangka ketiga atau kerangka tanggung jawab atau kepercayaan publik lebih kompleks dan kurang termanifestasi secara jelas, tetapi cukup nyata dan masih berguna sebagai sarana akuntabilitas. Isu-isu yang termasuk dalam kerangka tanggung jawab sosial menyangkut kualitas informasi dan budaya yang diukur dengan kriteria non-pasar, potensi manfaat atau kerugian bagi masyarakat luas, dan dukungan bagi budaya nasional dan kerja demokrasi. Selanjutnya kita akan membahas the relative merits and the merits of the main accountability frames. Kerangka-kerangka yang sudah dijelaskan memiliki tujuannya masing-masing, dan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Model hukum peraturan memiliki keuntungan nyata karena dapat mengimplementasikan kehendak publik secara jelas dan mengikat. Namun tentu saja memiliki kekurangannya, seperti model hukum cenderung koersif, dan hukum sering tidak efektif dan tidak dapat diprediksi hasilnya. Model keuangan pasar sebagai sarana akuntabilitas tentu sangatlah fleksibel, mudah beradaptasi, dan efektif dengan caranya sendiri. Kerangka ini terus menyesuaikan diri dan peka terhadap kepentingan banyak pihak yang berbeda. Namun, keterbatasan kerangka ini juga mudah untuk diketahui, yaitu bahwa pasar itu tidak sempurna dan rawan terjadi monopoli di dalamnya. Kerangka ketiga atau kerangka tanggung jawab atau peraturan tampaknya paling cocok untuk mengekspresikan dan menerapkan kepentingan publik dan meminta pertanggungjawaban media bebas dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, kerangka ini sangat terpisah-pisah dalam variabel cakupan masalah dan keadaan yang menggunakan kerangka ini, dan seringkali lemah dalam implementasi.
Kerangka ini bekerja atas dasar sukarela di mana organisasi media memilih atau diharuskan untuk patuh. Janji media sering tidak ditepati dan asosiasi profesional tidak selalu cukup kuat untuk menegakkan kode norma dan etika. Terakhir, conclusion, akuntabilitas harus memenuhi 3 tujuan umum yang tidak mudah untuk dicapai. Persyaratan paling umum adalah bahwa akuntabilitas itu sendiri harus benar-benar melindungi dan mempromosikan kebebasan media. Tujuan kedua adalah untuk mencegah atau membatasi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh media. Yang ketiga, akuntabilitas harus mempromosikan manfaat positif dari media kepada masyarakat. Tidak ada satupun kerangka yang paling unggul dari yang lain, dan tentunya tidak akan memadai jika kita menerapkan hanya satu kerangka saja. Yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan aspek dari ketiga kerangka tersebut agar kita bisa memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai section 3 part 8 yang sectionnya itu berjudul Who's Afraid Infotainment. Nah, di dalam section ini terdapat beberapa poin yang dijelaskan. Nah, poin pertama yang dijelaskan berjudul The Scary World of Commercial Television and Beyond. Jadi pada bab ini Blumer ini adalah seorang sosiolog Amerika yang bernama lengkap Herbert George Blumer. Jadi pada bab ini Blumer mencoba untuk mengaitkan hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa, asal-usul, dan efek dari krisis publik atau bisa juga disebut dengan komunikasi sipil dan krisis untuk kewarganegaraan. Nah, jadi di dalam poin ini itu Blumer dia menjadi salah satu perwakilan dari banyak ilmuwan yang khawatir akan media yang dikuasai oleh komersial atau namanya yang disebut banjir komersial. Dan nantinya akan membawa konsekuensi lain bagi demokrasi. Nah, maksudnya apa sih dari kalimat ini, dari paragraf ini? Menurut data-data yang kami dapatkan dari buku ini, bahwa zaman dahulu kala itu daya tarik minat dari masyarakat terhadap informasi politik itu sangat sedikit gitu. Nah, hal ini yang membuat media mencari solusi, mencari inovasi bagaimana caranya agar informasi politik menjadi tinggi daya tariknya bagi masyarakat. Nah, waktu demi waktu berkembang, akhirnya media menemukan solusi bagaimana caranya agar informasi politik kembali menjadi tertarik lagi gitu. Nah, solusi dari mereka itu dengan cara menggabungkan informasi politik dengan informasi infotainment yang ada di masyarakat gitu. Nah, dari solusi yang ditawarkan tadi akhirnya menimbulkan kekhawatiran dari para banyak ilmuwan, salah satunya ilmuwannya bernama Herbert George Blumer ini. Blumer ini khawatir bahwa informasi politik yang disampaikan kepada masyarakat tidak menjadi lengkap lagi karena sudah dicampur dengan informasi-informasi infotainment yang lainnya. Hal ini yang ditakutkan oleh Blumer nanti ke depannya akan membawa dampak yang lebih buruk lagi, yang dimana demokrasi di dunia ini akan hancur. Poin selanjutnya yang ada di dalam bab ini, yang ada di dalam part ini yaitu entertaining news in the multi-channel reality. Program berita dengan program infotainment komersial itu sekarang ini bersaing di media. Saat ini program berita di saluran publik bergerak di jam tayang utama. Nah, terus sebaliknya nih, sebagian besar saluran komersial atau informasi komersial telah mengikuti jadwal publik dan lebih bersaing dengan lembaga penyiaran publik di negara asalnya. Dan ternyata dari perubahan jadwal ini, daya tarik masyarakat lebih kepada menonton program infotainment komersial. Nah, kenapa sih gitu bisa terjadi? Hal ini didasari dari berbagai alasan. Nah, seperti contohnya, seseorang jenuh dengan berita politik yang kadang bahasannya itu terlalu berat, sehingga ingin mencari hiburan dengan menonton program infotainment. Dan kebetulan waktu penayangan program infotainment itu sesuai dengan jadwal dari mereka menonton televisi. Jadi pada poin ini berjudul Up and Down the Information Scale. Di dalam poin ini menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui seberapa jauh politisi mengarahkan penampilan televisi ke berbagai program yang tersedia di publik. Nah, program-program tersebut
terdapat 7 program, yaitu pertama ada news, information, yang dimana information ini merupakan program diskusi atau dokumenter. Yang ketiga ada current affairs, yang keempat ada party sports, kelima ada talk show, keenam ada variety shows, dan yang terakhir adalah entertainment. Hal ini yang membantu manusia untuk memperhitungkan berapa banyak orang dan berapa lama orang yang menonton program televisi bertemakan politik. Nah, cara perhitungan ini yang disebut dengan people meter. Nah, people meter ini bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat, apakah para politisi dapat menjangkau audiens yang mereka harapkan. Nah, dari ketujuh program ini terdapat tabel di sebelah kiri yang dimana menunjukkan diagram batang antara exposure dengan viewing time dari ketujuh program yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dari ketujuh program tadi, program yang membawa informasi menarik atau information yang tadi berisi program diskusi atau dokumenter menjadi pilihan masyarakat agar tidak menonton berita yang membahas pembahasan berat seperti politik. Oleh karena itu, pembahasan politik daya tariknya lebih sedikit daripada informasi yang membawa berita-berita atau informasi yang menarik. Poin selanjutnya atau poin yang terakhir dari part ini, dari part Who's Afraid of Infotainment adalah coming to terms with popularizing politics. Jadi untuk menimbang pro dan kontra, seseorang harus mengetahui dan yakin dengan apa konsekuensi atau risiko yang akan dihadapinya. Ketika kita memberitakan informasi politik di televisi, nah kita itu pasti akan bertemu dengan 3 peringatan. Nah, ketiga peringatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, jika itu adalah bentuk dominan di mana politik digambarkan. Nah, maksudnya itu ditinjau dari kajian berita televisi di sejumlah negara di Eropa Barat, terdapat banyak unsur hiburan dalam program siaran dan pemberitaan politik. Jadi program siaran politik itu udah mulai didominasi dengan hiburan-hiburan, unsur-unsur hiburan. Hal ini membuat pemberitaan politik menjadi ambigu, menjadi timbul ketidakjelasan dalam informasi yang diberikan. Beritanya sudah tidak lengkap sesuai dengan informasi yang ada. Jadinya tidak orisinal lagi gitu. Apa yang disampaikan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, konsekuensi yang kedua adalah jika itu dilakukan untuk menyembunyikan sesuatu yang lain. Nah, infotainment itu dilarang digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Nah, seperti apa sih contohnya? Kayak pertama, menyembunyikan profesionalisme dari jurnalis. Jadi menyembunyikan bagaimana cara jurnalis bekerja. Yang kedua, yang lebih parah lagi, bahkan media bisa menyembunyikan sesuatu dari publik dengan cara menampilkan hal-hal yang baik atau yang mendukung politiknya saja. Nah, kemudian dari menyembunyikan tersebut bisa menutupi fakta-fakta buruk yang terjadi. Nah, jika fakta buruk tersebut diungkapkan, akan membuat kegaduhan baru pada lingkungan masyarakat. Konsekuensi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu jika itu mengarah pada citra politik yang terdistorsi. Nah, maksudnya adalah kritik infotainment didasarkan pada asumsi bahwa jika banyak orang yang tertarik pada kepribadian seseorang, maka hal tersebut akan memudahkan politisi atau para tokoh-tokoh politik untuk menarik orang-orang tersebut. Hanya dengan cara membangun citra baik dan menyembunyikan realitas buruk yang diperlukan selama masa politik. Nah, audiens dengan kriteria tadi akan kehilangan informasi yang sesuai gitu loh. Kehilangan informasi sebenarnya mengenai tokoh politik tersebut. Dengan demikian, mereka akan mudah untuk digiring opini atau ditarik menjadi dukungan dari tokoh politik tersebut. Nah, media kan asumsi-asumsi ini itu didasari dengan teori jarum suntik yang ada pada teori komunikasi, yang dimana jarum suntik ini menyatakan bahwa media itu menyampaikan informasi seperti jarum suntik, disuntikan kepada masyarakat dan masyarakat menerimanya dan memahaminya secara mentah-mentah. Next, kita akan membahas mengenai Political Communication Systems All Change, a Response to Kiss Brands.
Where from infotainment, atau dari manakah infotainment berasal? Munculnya infotainment yang menjamur muncul dari impuls sistemik, seperti urgensi peningkatan persaingan dalam kondisi multisaluran, urgensi keuangan media yang lebih ketat, dan kecenderungan banyak warga untuk mendekati politik lebih seperti konsumen, dalam kurung bersifat instrumental, berorientasi pada kepuasan langsung, dan berpotensi berubah-ubah daripada orang percaya. Enter Keith Brands. Bagaimana seharusnya para peneliti mendekati tren yang membingungkan ini? Keith Brands memberikan 3 kontribusi yang baik untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, dia menunjukkan bahwa terlalu dini bagi orang sipil Eropa untuk menyerah pada kepanikan besar-besaran atas infotainment. Setelah meninjau analisis konten-konten yang dipublikasikan dari TV publik dan swasta di berbagai negara Eropa, Brands menyimpulkan bahwa sebagian besar standar tradisional masih dijunjung tinggi di masyarakat. Kedua, Brands menciptakan alat penelitian yang menjanjikan, yang ia sebut skala infotainment, untuk penyelidikan lebih lanjut dalam bidang ini. Skala ini memprogram keberadaan karakteristik informasi dan atau hiburan yang ditentukan sehubungan dengan topik, gaya, dan formatnya. Ketika Brands menerapkan skala ini di Belanda, Brands menyimpulkan bahwa bukti menunjukkan bahwa infotainment tidak akan mengambil alih. Ketiga, Brands mengusulkan cara yang diskriminatif untuk mengevaluasi kemunculan infotainment, yang pada dasarnya bergantung pada apakah infotainment tersebut tampak tidak terkendali. Sebuah tren infotainment akan bermasalah jika 1. Menjadi bentuk dominan di mana politik digambarkan. 2. Menghindari pengawasan profesional jurnalis politik. Atau 3. Hal itu mengalihkan perhatian penonton dari hal-hal politik yang sulit. Next, where from the crisis of public communication, atau dari manakah berasal krisis publik komunikasi? Di sini Brands salah menangkap intinya, menurut J.G. Blumler, penulis artikel ini. Inti perhatian kita bukanlah gerakan infotainment, seperti yang Brands duga. Ada lebih dari satu cara untuk menginformasikan warga tentang politik, mulai dari berita arus utama dan urusan terkini melalui program, talk show, dan format infotainment hybrid lainnya. Karena 1. Televisi adalah media utama komunikasi politik. Kedua, televisi menawarkan banyak sekali genre dan jenis program yang beragam. Dan 3, penelitian menggunakan teori user and gratification sering menemukan motif pengawasan dan pencarian kenyataan untuk melihat program semacam itu. Jadi kekuatan apa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keadaan ini? Diagnosis kami maksudnya adalah J.G. Blumler, didasarkan pada pemeriksaan longitudinal terhadap perubahan yang terjadi dalam pendekatan komunikator terhadap televisi dan dalam lingkungan sosiopolitik selama seperempat abad terakhir. Kami menelusuri sumbernya ke apa yang kami sebut sebagai dinamika hubungan antar komunikator. Dinamika hubungan antar komunikator menyertakan perkembangan yang saling terkait seperti 1. Profesionalisasi advokasi politik yang menyeluruh. Kedua, perlawanan wartawan terhadap upaya politisi untuk mempersempit pilihan berita mereka. Yang ketiga, seringnya liputan spin doctoring sebagai bagian tak terpisahkan dari cerita politik. 4. Runtuhnya norma tentang aturan etika permainan publisitas. Kelima, proyeksi luas gambar warga negara yang didiamkan. Dan keenam, tanda-tanda bahwa hubungan politisi wartawan telah memasuki fase baru yang kami sebut sebagai keadaan perang parsial kronis. Now for the good news. Apa yang menjelaskan ketahanan yang lebih besar dari komunikasi sipil Eropa dengan AS dalam menghadapi persaingan yang meningkat? 2 faktor penjelas muncul. Pertama, perbedaan budaya politik mungkin terlibat. Kedua, perbedaan struktur dan sejarah penyiaran mungkin juga berperan. Di tengah banyaknya perbedaan,
Penyedia beritanya harus mengumpulkan kombinasi kualitas yang hebat, komitmen berprinsip, keberanian, imajinasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan audiens gaya baru, sambil mempertahankan kepercayaan pada penerimaan mereka terhadap agenda yang serius untuk menahan garis terhadap penyepelean komunikasi. Researching infotainment. Faktanya, skala infotainment brands dapat memainkan peran penting dalam proyek penelitian resepsi yang dirancang secara komparatif, memungkinkan kita untuk mengukur apakah ada perbedaan penting, dan jika demikian, dari jenis apa dan untuk siapa, dalam tanggapan yang relevan secara politis pemirsa untuk program dinilai berbeda pada skala. New World, New Citizenship. Komentar akhir-akhir ini berusaha untuk memikirkan kembali kewarganegaraan tanpa mengklaim telah menemukan jawaban yang bebas masalah. Banyak pengaruh telah mendukung upaya ini. Asumsi bahwa apa yang disebut proyek pencerahan sudah mati. Apresiasi yang lebih penuh bahwa tidak ada ruang publik kehidupan nyata yang seperti seminar akademik dan sangat sedikit warga kehidupan nyata yang mendekati isu-isu politik. Tanggapan brands terhadap perkembangan ini muncul dalam dua pernyataan berikut. Pertama, dalam komunikasi politik, efek dari komitmen yang seharusnya dianggap sama seriusnya dengan kognisi warga negara yang diakui. Yang kedua, masyarakat sipil seharusnya tidak hanya mencakup ranah politik diskursif dan pengambilan keputusan saja, tetapi juga wilayah kehidupan rumah tangga yang luas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Formader, The Worm in the Public Sphere. Formader merupakan gerakan protes anti-perang yang pada awalnya hanya berisikan 4 wanita yang merupakan ibu dari tentara yang ikut serta dalam pertempuran. Istilah Formader memiliki makna simbolis dalam tradisi Yahudi, sehingga menjadi lambang keibuan bangsa secara menyeluruh. Lawrence dan Turpin menjelaskan dan membenarkan adanya keterlibatan perempuan dalam gerakan protes anti-perang, asumsi yang melekat pada argumen-argumen ini bahwa esensi perempuan mencakup sifat-sifat alami yang dihasilkan dari perannya. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, gerakan ini sudah menghasilkan 57 item berita yang tersebar. Item tersebut selanjutnya dijadikan sampel untuk dianalisis mengenai tema-tema dominan yang mempresentasikan gerakan Formader ini. Setiap item dianalisis dengan yang pertama, jenis beritanya, bagaimana penempatan item pada surat kabar dan seberapa pentingkah berita ini. Yang kedua, tema utama yang cenderung sering dibahas dan dikaitkan dengan gerakan Formader. Yang ketiga, apa saja pembahasan saat fenomena tersebut berlangsung. Yang keempat, tema utama yang digunakan pada judul atau subbab judul. Analisis kritis liputan surat kabar menyoroti beberapa tema yang berulang-ulang menjadikannya muncul dugaan mengenai infiltrasi perempuan ke ruang publik melalui framing yang dilakukan kepada gerakan Formader. Beberapa strategi framing yang dilakukan agar fenomena ini berhasil menarik perhatian publik. Yang pertama yaitu naming and its essence. Penggunaan judul yang berkaitan dengan tema seperti Formader, Mother Voice, A Mother's Plan, For Mothers and a Deputy Minister merupakan salah satu contoh dari judul yang sering digunakan. Esensi yang diberikan oleh tema keibuan ini menjadikan banyak artikel yang memberikan deskripsi panjang tentang emosi, ketakutan, doa, dan rasa ketidakberdayaan seorang ibu saat anaknya harus ikut serta dalam pertempuran. Yang kedua, tema keibuan sebagai delegitimasi. Tema keibuan berfungsi sebagai pedang bermata dua, karena juga merupakan sumber utama untuk mendelegitimasi argumen-argumen yang diajukan oleh gerakan tersebut. Yang ketiga ada pola introduktari. Sebagian besar wartawan lebih fokus untuk melaporkan para aktivis dengan fakta bahwa mereka adalah ibu dari seorang putra yang berada pada pertempuran. Yang keempat itu ada kompartementalisasi, yang merupakan analisis dari berbagai berita menunjukkan bahwa adanya strategis ini dalam laporan mengenai Formader di surat kabar lokal dan majalah. Hal ini ditandai dengan mementingkannya
human interest atau gosip yang sedang hangat daripada melaporkan suatu berita yang jauh lebih penting bagi masyarakat. Selanjutnya, liputan media mengenai Formader bisa menjadi salah satu instrumen yang mewujudkan keberhasilan dari gerakan tersebut. Media membantu dalam memobilisasikan konsensus untuk ide-ide yang diajukan oleh para aktivis dengan menyediakan hubungan simbolis dengan peserta politik dan sosial lainnya. Interpretasi lainnya menunjukkan bahwa Formader berperan sebagai katalis yang menarik publik untuk memberikan dorongan kepada politisi untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Selanjutnya, terdapat akademis yang menunjukkan bahwa sudah saatnya untuk menerima suara perempuan sebagai suara warga negara dan rasional, yang setara dengan kekuatan legitimasi dan persuasif laki-laki. Menurut perspektif ini, kesetaraan bagi perempuan berarti menerima argumen mereka sebagai warga negara tanpa sangkut paut gender. Argumen yang sama dibalikan oleh penulis lain, menghadirkan interpretasi tandingan dari peran yang dimainkan 4 ibu atau Formader. Ini menunjukkan bahwa menjadi seorang wanita memang sumber kekuatan dan logika yang berbeda. Wanita berpikir secara berbeda dengan pria, terutama tentang masalah perdamaian. Perspektif wanita juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada kesimpulan yang dapat saya tarik. Dengan persepsi inilah kami ingin mempersoalkan dan menyarankan interpretasi tandingan. Ada kemungkinan bahwa pencapaian gerakan Formader ini adalah hasil dari bekerja sama dalam aturan main daripada melawannya. Dalam peran mereka yang tidak mengancam, dilegitimasi dan diterima sebagai ibu yang peduli, pembawa kehidupan dan pengasuh publik bersedia mendengarkan pesan mereka dan dapat bersimpati. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky Propaganda Model. Menurut pandangan Herman dan Chomsky, media massa adalah instrumen kekuasaan yang memobilisasi dukungan untuk kepentingan khusus yang mendominasi aktivitas negara dan swasta. Model tersebut berpendapat bahwa fungsi media sebagai mekanisme sentral propaganda dalam demokrasi kapitalis dan menunjukkan bahwa kepentingan kelas memiliki efek bertingkat pada kepentingan kelas. Media menurut kerangka ini tidak harus dikontrol dan perilakunya harus dipolakan karena dianggap sebagai aktor integral dalam perang kelas, terintegrasi penuh ke dalam kerangka kelembagaan dan bertindak bebarengan dengan sektor ideologis lainnya. Pada awalnya, Herman dan Chomsky menyebut model propaganda yang mereka buat dengan sebutan teori umum dari kebebasan pers atau General Theory of Free Press. Teori ini menjelaskan tentang adanya permainan media dengan penetapan agenda oleh press elit. Media elit menetapkan topik, isu, dan peristiwa apa saja yang dianggap layak diberitakan atau newsworthy oleh media tingkat bawah dan menetapkan premis umum serta menetapkan batasan pada jangkauan debat dan batasan umum untuk melayani kebutuhan kelompok elit di masyarakat. Herman dan Chomsky berpendapat berita bersih yang layak dicetak harus melewati 5 rangkaian yang saling terkait. 5 elemen filter itu terus-menerus berinteraksi dan memperkuat satu sama lain serta memiliki efek bertingkat dalam kinerja media. 5 elemen filter tersebut antara lain yang pertama, ukuran, konsentrasi pemilik, kekayaan pemilik, dan orientasi profit dari perusahaan media massa yang dominan. Filter pertama ini menekankan bahwa media saling terkait erat dan berbagi kepentingan bersama dengan sektor kelembagaan dominan lainnya, misalnya perusahaan, negara, dan bank. Yang kedua, iklan sebagai pemasukan utama dari media massa. Filter kedua ini berfokus mengenai pengaruh nilai iklan pada proses produksi berita. Agar tetap layak secara finansial, sebagian besar media harus menjual pasar atau pembaca kepada pembeli atau pengiklan. Yang ketiga, kebergantungan dari media akan informasi yang disediakan oleh pemerintah, bisnis, dan ahli yang didanai dan disetujui oleh sumber utama tersebut dan agen kekuasaan.
Filter ketiga ini mencatat bahwa elit dominan secara rutin memfasilitasi proses pengumpulan berita seperti menyediakan siaran pers, salinan awal pidato, majalah, foto peluang, dan analisis siap berita. Yang keempat ada flag, yang berarti sarana untuk mendisiplinkan media. Filter keempat ini merujuk kepada institusi sosial yang dominan, terutama negara, memiliki kekuatan dan sumber daya organisasi yang diperlukan untuk menekan media untuk memainkan peran propaganda dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah filter anti-komunisme sebagai agama nasional dan mekanisme kontrol. Selanjutnya, media penetapan agenda elit melegitimasi prinsip-prinsip ideologi dan institusi sosial yang dominan, dengan secara sistematis mempertahankan agenda ekonomi, sosial, dan politik, utama dari elit dan institusi sosial yang dominan. Herman dan Chomsky juga berpendapat seperti Domhoff yang menekankan bahwa jaringan ideologi sangat beragam dan tersebar. Media juga berinteraksi dengan sektor institusional lainnya dalam menyebarkan pengetahuan dan membentuk opini publik. Model propaganda merupakan kritik institusional media massa yang menyoroti tingkatan cara di mana uang dan kekuasaan mampu mempengaruhi kinerja sebuah media. Model propaganda ini berasumsi bahwa kaum elit yang bersifat dominan ialah inisiator utama dalam tindakan di masyarakat. Para elit memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan sebagian besar integrasi. Kesimpulan yang dapat kami tarik ialah kritik institusional yang dikemukakan oleh Herman dan Chomsky terhadap perilaku media sangat kuat dan meyakinkan. Hal tersebut dapat dilihat seperti analisis mereka tentang pembentukan ideologis opini publik dan penyalahgunaan bahasa Orwellian di demokrasi barat. Cuci otak di bawah kebebasan adalah slogan Chomsky untuk kemunafikan opini liberal barat dan hubungannya dengan kekuasaan. Baik, pada section keempat ini saya akan menjelaskan mengenai part ke-12 yang dimana berjudul The Secret Side of Professional Journalism. Nah, membahas tentang apa sih di The Secret Side of Professional Journalism? Jadi di dalamnya ini membahas mengenai jurnalisme, yang dimana jurnalisme ini menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki kesakralan atau kesucian dalam pemeliharaan kohesi sosial pada masyarakat. Atau dalam kata lain, jurnalis ini berperan penting dalam memelihara kehidupan sosial pada masyarakat. Nah, jurnalis ini merupakan salah satu profesi yang menjadi salah satu perlengkapan pemikiran sosiologis. Nah, di dalam part ini terdapat 3 keyword yang akan sering didengar atau sering dipelajari. Yang pertama ada jurnalisme, yang kedua ada profesionalisme, dan yang ketiga adalah suci atau kesucian. Nah, di poin pertama pada part ini adalah the sacredness of profession. Dahulu, pengetahuan itu dianggap penting untuk kesejahteraan individu. Para pemegang kekuasaan pada masyarakat terdahulu terdapat suatu sumber utama penghormatan, yaitu kemuliaan pengorbanan diri. Nah, dari kemuliaan pengorbanan diri ini terdapat panggilan yang didapatkan seseorang. Nah, panggilannya ini itu ditentukan dari pengorbanan tersebut. Istilah pengorbanannya tadi ya. Oke, poin selanjutnya membahas mengenai the sacredness of journalism. Nah, dahulu kala tadi kan membahas mengenai upacara keagamaan. Nah, dahulu kala keagamaan di zaman dahulu itu tidak tersentuh dengan namanya komunikasi massa. Mereka masih zaman dahulu gitu ya, masih kuno. Sehingga informasi yang mereka dapatkan itu menjadi terbatas. Nah, dulu karena hal tersebut gitu kan, karena komunikasi massa itu tidak berjalan, jadi mereka menganggap bahwa informasi yang mereka dapatkan itu tidak penting gitu kan. Nah, berbeda dengan sekarang yang dimana memandang bahwa informasi itu sangat penting gitu. Kenapa sih dulu itu menganggap informasi tidak penting? Nah, karena menurut mereka informasi yang di luar gitu kan, informasi yang terjadi di luar lingkungan mereka itu terjadi karena di luar kendali mereka. Jadi mereka dalam tanda kutip tidak ingin memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Nah, kemudian ada alasan-alasan lain. Yang pertama,
masyarakat dahulu itu terbiasa hidup dengan mandiri. Hidup mereka itu tidak bergantung dengan yang lain, sehingga informasi menurut mereka itu tidak penting. Lalu yang kedua, yang tadi seperti yang saya bilang, bahwa peristiwa yang terjadi di luar mereka pasti terjadi di luar kendali mereka. Jadi menurut mereka itu informasi-informasi tersebut itu tidak penting gitu. Semenjak informasi tersebut dianggap tidak penting bagi masyarakat terdahulu, terkadang jurnalis dipandang rendah karena mereka berpikir bahwa semua itu bisa jadi jurnalis karena pendidikannya itu gampang. Nah, akhirnya di buku ini dijelaskan bahwa suatu penelitian mengenai pendidikan jurnalis, bahwa menjadi seorang jurnalis itu pendidikannya cukup sulit gitu. Nah, akhirnya waktu berkembang, jurnalis mulai dihormati. Kenapa sih dihormati? Masyarakat itu mulai sadar bahwa informasi yang disampaikan oleh jurnalis itu penting. Masyarakat di dunia ini itu hidupnya seperti sebab akibat, semuanya saling bergantung. Ketika A terjadi apa, maka B akan kena tuh akibatnya, dan sebaliknya. Nah, akhirnya semakin lama jurnalis itu semakin dihormati seperti layaknya profesi dokter, profesi guru gitu. Mereka mendapat gelar kehormatan profesionalisme tersebut. Nah, terkadang jurnalis juga disebut sebagai suci gitu. Kenapa sih dianggap suci? Karena jika diibaratkan, jurnalis itu berperan sebagai kunci dalam mencegah hal-hal yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu jurnalis disebut sebagai profesi yang suci atau sakral. Waktu demi waktu bentuk penghormatan terhadap jurnalis itu semakin bertambah. Contohnya seperti ketika berita dari jurnalis itu ditayangkan di media. Nah, program tersebut itu disebut sebagai jam suci saat penayangannya. Kenapa? Karena ya sebegitu pentingnya informasi bagi mereka gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah pada bagian konklusi. Pekerjaan yang dianggap melayani kebutuhan vital manusia, dan juga pengetahuan esoterik yang memenuhi syarat menjadi profesional sesungguhnya. Jadi ketika kita ingin menjadi profesional, maka kita harus pertama melayani kebutuhan umat manusia, dan yang kedua kita juga harus memiliki pengetahuan esoterik. Nah, ketika kita pemberian tugas profesional kepada orang-orang dengan kualifikasi terbatas atau kurang kemampuan, akan menimbulkan citra buruk pada orang tersebut. Dan untuk kedepannya akan membuat pandangan baru dari orang lain terhadap dirinya adalah pekerja yang tidak profesional dalam bekerja. Padahal orang tersebut kan tidak memiliki kemampuan. Jadi pada intinya ketika kita ingin memberikan pekerjaan kepada seseorang, bijaklah dalam memberikan pekerjaan tersebut. Kita harus mencari orang yang memang memiliki kemampuan pada bidang tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai section 4, khususnya pada part 13 yang berjudul Telling Stories, Sociology, Journalism, and the Informed Citizen. Jadi pada part ini itu menjelaskan apa sih? Jadi pada part ini menjelaskan bahwa jurnalisme dan sosiologi tidak memiliki hubungan yang baik. Keduanya itu memiliki tugas untuk mencari dan menyampaikan informasi yang ada di lapangan kepada masyarakat. Terkadang apa yang disampaikan kepada publik tidak sama seperti apa yang terjadi di lapangan. Nah, di dalam part ini itu terdapat beberapa poin. Poin yang pertama mengenai demokrasi as the mass media, the sublime and the ridiculous. Media massa diasumsikan sebagai jalur vital dalam demokrasi karena media massa itu mengalirkan informasi antara penguasa dan masyarakat yang diperintah. Media menyediakan beragam informasi politik yang akan disajikan kepada warga negaranya. Nah, ketika warga negara sudah menerima informasi tersebut, warga negara akan membaca informasi tersebut, kemudian mempertimbangkan dan menyimpulkan dengan bijaksana dari sekian banyak informasi yang didapatkannya. Media itu kalau bisa diibaratkan sebagai sebuah supermarket nih, yang di dalamnya terdapat banyak loket pembayaran di masing-masing sisi toko. Sebelum mendekati loket, pembeli harus menetapkan pilihannya terlebih dahulu. Ingin melakukan pembayaran di loket sebelah mana? Pilihan tersebut pastinya akan mempertimbangkan secara matang dan bijaksana. Hal tersebut sama seperti media massa.
Nah, media menyediakan beragam informasi di dalamnya. Pembaca akan memilih dan mempertimbangkan informasi mana yang akan ia baca dan pahami terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, untuk menarik perhatian audiens, media cetak mencoba untuk menggabungkan informasi pers populer harian dengan industri hiburan. Nah, dari penggabungan tersebut membuat peningkatan dari tahun ke tahun. Media mencoba untuk menempatkan 7% isu politik di halaman depan. Kemudian sisa halaman tersebut diisi dengan hiburan, bisnis, ataupun informasi lainnya selain informasi politik. Poin selanjutnya yang ada di dalam part ini adalah telling stories, news media, and social policy. Pada awalnya, berita hanya menayangkan perihal politik kekuasaan. Secara bertahap, informasi yang disampaikan kepada masyarakat bergeser dari masalah kemiskinan, kemudian berpindah ke informasi mengenai kejahatan orang miskin. Waktu demi waktu, masyarakat menerima perubahan dari dasar informasi yang disampaikan oleh media. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari poin ini, bahwa apa yang disoroti oleh jurnalis di lapangan mencerminkan keprihatinannya yang dialami pada saat itu. Poin selanjutnya menjelaskan yang berjudul A Wired Wonderworld, New Technology and the Social Order. Masyarakat saat ini tuh bisa kita kategorikan sebagai masyarakat informasi. Tidak bisa dipungkiri, semua kalangan pasti membutuhkan informasi terbaru. Nah, informasi tersebut itu bisa didapatkan dari saluran komunikasi media. Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi tersebut terdapat biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena seiring berjalannya waktu, informasi itu tidak secara gratis diberikan kepada masyarakat. Angka-angka pada tabel di sini, jadi di sebelah kiri ini ada tabel yang dimana tabel ini didapatkan dari buku, menunjukkan data kepemilikan alat informasi di United Kingdom dibandingkan dengan pendapatan mingguan dari masyarakat United Kingdom. Angka-angka tersebut menunjukkan kepemilikan barang komunikasi yang berbeda-beda di antara kalangan berpenghasilan tinggi, rendah maupun menengah. Dilihat dari kirinya ada 80 sampai 100, 160 sampai 200 dan lain sebagainya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa televisi hampir seluruh kalangan itu dimiliki gitu. Semakin berkembangnya waktu, informasi terbaru hanya dimiliki oleh orang dengan berpendapatan yang tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena alat-alat komunikasi harus mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi timbul kesenjangan sosial di antara masyarakat. Seharusnya informasi itu dapat diterima oleh semua kalangan, baik itu dengan kalangan rendah, pendapatan rendah, maupun pendapatan yang tinggi. Poin selanjutnya membahas mengenai media monolith and the centripetal society. Golding dan Murdoch pada tahun 1991 berpendapat bahwa tidak heran dukungan untuk gerakan buruh pada surat kabar lebih sedikit daripada lawan-lawannya pada sayap kanan atau oposisi. Hal ini karena penguasa media memiliki lebih banyak kendali pada media yang ada. Terlihat jelas bahwa surat kabar memiliki keberpihakan pada satu sisi, tidak objektif dalam menyampaikan berita. Hal ini yang menyebabkan sulit untuk mempertahankan citra pers dari masyarakat, bahwa pers menyediakan sarana ekspresi dan opini yang luas. Tidak hanya pers, tapi juga media yang lainnya. Baik, poin selanjutnya adalah witness to history, sociology as trustee. Sosiologi berdiri sebagai saksi dan pendongeng, sama seperti jurnalis. Seringkali ketika penulis sedang bekerja sebagai sosiolog, berada di bawah kerendahan hati yang palsu, tidak menunjukkan ekspresi yang sebenarnya. Sepertinya seorang sosiolog itu terlalu sering untuk bertindak sebagai pembawa kabar buruk, sementara yang lainnya itu mengabarkan kabar baik dan mendapatkan pujian. Jadi secara kesimpulan di dalam poin ini itu menjelaskan bahwa sosiologi memiliki peranan yang sama pentingnya dengan jurnalis. Tapi nasib yang dimilikinya berbeda, nasib pandangan. Kemudian poin yang terakhir yang terdapat pada part ini berjudul Coda, Storytelling and Telling Stories. Menjelaskan apa sih? Jadi di dalam poin ini itu menjelaskan bahwa kita semua itu bisa menjadi jurnalis.
Contohnya ketika kita semua berada di dalam keadaan sedang terbelah oleh ketidaksetaraan dan permasalahan terjadi di mana-mana di lingkungan kita. Tugas kita sebagai masyarakat adalah untuk menciptakan sebuah cerita dari cerita tersebut. Nantinya cerita tersebut akan diceritakan sebagai sebuah cerita. Begitulah siklus informasi di dalam kehidupan manusia. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kita itu sebenarnya bisa juga loh menjadi jurnalis, yang dimana kita bisa menyampaikan informasi teraktual dari lingkungan kita yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Beyond Journalism, a Profession Between Information Society dan Civil Society. Kemajuan teknologi media baru menjadi sebab akibat kekhawatiran dalam penyebaran berita jurnalistik dan jurnalisme itu sendiri. Kekhawatiran tersebut memunculkan beberapa pertanyaan kritik tentang jurnalisme seperti, apakah jurnalisme lama-kelamaan akan memberikan berita yang berlebihan? Apakah profesi jurnalisme pelan-pelan tapi pasti akan kehilangan tonjolannya dalam ranah komunikasi, terutama antara masyarakat dan pemerintah? Selain pergeseran media yang ada dari cetak ke audiovisual, ada juga dampak dari teknologi baru. Pertama, adanya ledakan informasi, lebih banyak lagi informasi yang dihasilkan dan aksesibilitas sumber-sumber yang meningkat seperti database. Yang kedua, peran jurnalistik secara proporsional perlahan berkurang dalam arus informasi yang berkembang ini. Hal ini diasumsikan karena adanya tekanan komunikasi. Elemen utama munculnya tekanan komunikasi yang meningkat ini ialah jumlah informasi dan volume informasi yang meningkat. Adanya perkembangan teknologi menjadikan intervensi jurnalistik kurang diperlukan. Masa depan dunia jurnalistik bergantung dan dipertimbangkan pada faktor sosial. Secara umum, pergerakan penggunaan media cetak ke media audiovisual termasuk asumsi kerugian mereka terhadap jurnalisme kurang mengesankan. Konsep-konsep seperti public sphere dan civil society memungkinkan kita untuk mencapai kesimpulan yang lebih matang tentang pengaruh perkembangan media baru terhadap komunikasi publik dan posisi jurnalisme. McQuail menggambarkan proses komunikasi dalam masyarakat sebagai sebuah piramida dan menyebutnya piramida komunikasi. McQuail menggunakan bentuk piramida untuk menggambarkan proses bottom-up dari pemilihan dan definisi masalah oleh warga negara, sedangkan proses top to down untuk menghasilkan keputusan, pengukuran, dan solusi oleh lembaga politik. Semakin naik di piramida berarti lebih banyak dukungan dan lebih sedikit masalah yang dihasilkan. Menurut perspektif Badrul, ia membagi jurnalisme yang berkembang menjadi dua jenis, yaitu orientating journalism yang tugasnya memberikan orientasi umum seperti latar belakang, komentar, dan penjelasan kepada masyarakat umum. Sedangkan yang kedua yaitu instrumental journalism yang diarahkan untuk memberikan informasi fungsional atau khusus kepada pelanggan yang tertarik. Gambar yang dilampirkan merupakan menunjukkan bahwa layanan informasi baru kebanyakan membutuhkan jurnalis baru atau perantara informasi. Tugas tradisional jurnalisme akan berkembang dari mengirim pesan menjadi menawarkan orientasi kepada warga dan penekanannya akan bergeser dari konten ke konteks. Next, kita akan membahas kasus di Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Kasus yang kami angkat adalah framing Metro TV terhadap Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR. Puan Maharani merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024 yang terkenal karena ia pernah mematikan mikrofon rekan anggota DPR-nya sendiri saat mereka sedang menyampaikan instruksi di 3 kesempatan yang berbeda. Pada rapat DPR di Oktober 2021 yang lalu, Puan terlihat mematikan mikrofon anggota DPR Irwan Venco saat ia sedang memberikan instruksinya. Kejadian mematikan mic terulang kembali. Pada rapat DPR November 2021 yang lalu, Fahmi Al-Idrus
sedang mengajukan interupsi dan memohon Puan Maharani untuk memberikannya waktu sebentar. Namun, Puan tidak menggubris permohonan Fahmi dan langsung mematikan mikrofonnya dan mengakhiri rapat. Kejadian terakhir terjadi pada tanggal 24 Mei 2022, saat DPR menyelenggarakan rapat paripurna. Menjelang selesainya rapat, Amin AK, anggota DPR RI, meminta waktu sebentar untuk interupsi. Awalnya Puan memberikan waktu 1 menit kepada Amin untuk berbicara. Namun setelah Amin berbicara selama 3 menit, Puan langsung mematikan mikrofon Amin tanpa peringatan dan menutup rapat tersebut saat Amin sedang berbicara. Ulah Puan ramai diberitakan di portal media manapun di Indonesia, CNN, SCTV, TV One, Tribun News, dan lain-lain. Semua media televisi terkecuali Metro TV. Jika dilihat dengan kacamata ekonomi, tentunya hal ini sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Lantas, apa yang membuat Metro TV tetap gentar untuk tidak merilis berita tersebut? Bisa dilihat ini buktinya, tidak ada Metro TV. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus framing Metro TV terhadap kasus Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR. Accountability of Media to Society, Principles and Means. Dalam kerangka layanan publik, media mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat luas untuk menyiarkan berita yang sesuai kualitas. Hal ini berarti bahwa berita yang diliput media haruslah sesuai dengan budaya nasional dan demokrasi Indonesia. Namun, pada kasus Metro TV ini, pihak Metro TV tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan menolak untuk memberitakan kejadian tersebut. Fenomena ini merupakan contoh real pelanggaran akuntabilitas media. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengaitkan part Who's Afraid of Infotainment dengan kasus yang sedang dibahas oleh kelompok kami. Dibandingkan dengan informasi politik, informasi berbau infotainment memiliki daya tarik yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena informasi politik yang disiarkan dari zaman dahulu terkesan terlalu berat dalam pembahasannya. Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran yang terjadi pada George Herbert Blumer dapat diatasi dengan baik. Terbukti dari ketertarikan masyarakat terhadap berita yang membahas isu Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR. Namun, semua hal tersebut terasa sia-sia jika sang penguasa media memiliki ideologi dan kepercayaan yang berbeda. Berita yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat justru tidak disebarluaskan. Padahal harapan dari Blumer ketika solusi tersebut bisa dihilangkan, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa secara transparan. Selanjutnya kita akan membahas kaitan pokok Political Communication Systems All Change a Response to Keith Brands dengan kasus kami. J.G. Blumler menulis untuk merespon kepada Keith Brands. Blumler mengatakan bahwa terdapat krisis publik komunikasi dengan maraknya infotainment di media massa. Ia mengatakan bahwa infotainment membuat masyarakat tidak sadar akan hal-hal politik yang sulit. Dan hal tersebut ternyata benar. Karena menjamurnya infotainment, masyarakat menjadi kurang sadar bahwa Metro TV tidak menyiarkan berita kasus Puan Maharani. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya masyarakat sipil mengerti dan teredukasi mengenai hal-hal berbau politik, meskipun hal tersebut terkesan berat, rumit, ataupun merepotkan. Jika kasus yang diangkat dikaitkan dengan pembahasan ini, keberhasilan gerakan Formader untuk menarik perhatian masyarakat merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh media. Analisis kritis liputan surat kabar menyoroti beberapa penggunaan judul berita yang digunakan secara berulang-ulang. Sama halnya dengan kasus ini, media melakukan framing terhadap kasus agar menarik perhatian publik. Dengan penamaan berita yang menyoroti kejadian mematikan mic tersebut menjadikan banyaknya perbincangan dalam masyarakat mengenai kasus ini. Hal tersebut membuktikan bahwa media berhasil untuk menarik perhatian masyarakat dengan framing pada judul berita yang mereka ciptakan.
Model propaganda yang disebut sebagai teori kebebasan pers menjelaskan tentang adanya pers elit mempermainkan media dengan penetapan agenda khusus. Model propaganda ini menyoroti bagaimana kinerja media massa mampu dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan suatu lembaga. Jika dikaitkan dengan kasus yang kami angkat, bahasan ini menunjukkan kinerja salah satu portal besar berita Metro TV dipengaruhi adanya kekuasaan atau hubungan khusus dengan suatu lembaga. Menurut data yang dilampirkan, Metro TV terlihat tidak memberitakan kejadian mematikan mic ini sama sekali. Kejanggalan ini diasumsikan karena penguasa media Metro TV atau Surya Paloh memiliki hubungan langsung dengan Puan Maharani. Hal tersebut memberikan jawaban atas kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan mengapa Metro TV tidak memberitakan kasus ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengaitkan part yang berjudul The Secret Side of Professional Journalism dengan kasus yang dibahas oleh kelompok kami. Sudah menjadi kewajiban seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat. Jurnalis ini diibaratkan sebagai juru kunci yang mencegah hal-hal yang akan terjadi. Hal ini disebabkan karena kehidupan individu saat ini bergantung dengan individu lainnya. Nah, jika dikaitkan dengan kasus Puan Maharani tadi, jurnalis berbondong-bondong untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kasus tersebut. Informasi yang telah didapatkan oleh seorang jurnalis nantinya akan diserahkan kepada media, yang dimana media akan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, informasi yang disampaikan kepada media tidak langsung mudah disebarkan kepada masyarakat. Penguasa media yang dimana ia memiliki media tersebut memiliki peranan lebih besar dibandingkan jurnalis maupun pekerja media. Penguasa media memiliki kuasa lebih besar untuk dapat memilah dan memilih informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi, terkadang pemilihan tersebut ini tidak dilakukan secara objektif. Dalam pemilihan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, penguasa media juga mengikut campurkan ideologi dan kepercayaannya yang dimiliki. Nah, jika dikaitkan dengan penguasa media dari Metro TV, Surya Paloh, beliau merupakan seseorang yang memiliki kontribusi besar di dunia politik Indonesia. Berkat kontribusi yang besar di dunia politik Indonesia, membuatnya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Seringkali Surya Paloh dan Puan Maharani terlihat sedang melakukan aktivitas politik bersama. Dari kegiatan bersama tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan kekerabatan yang baik. Hal tersebutlah yang mendasari mengapa stasiun Metro TV tidak menyiarkan berita mengenai kasus Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengaitkan part telling stories, sociology, journalism, and the informed citizen. Berita yang disampaikan kepada masyarakat seharusnya itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Akan tetapi tidak dengan kebijakan yang dilakukan oleh stasiun televisi Metro TV. Pada kasus Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR, mereka memilih untuk tidak menyebarkan informasi mengenai keburukan yang dilakukan oleh Puan Maharani. Padahal informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Sudah seharusnya jurnalis berperan dalam merekrut dan memproses isu-isu yang relevan. Dalam situasi di mana banyak informasi yang beredar, jurnalis berfungsi sebagai pengarah debat sosial dalam masyarakat. Jurnalis berperan dalam menentukan mana isu yang lebih penting untuk diperdebatkan dalam masyarakat. Beredarnya berita mengenai kasus Puan Maharani mematikan mic saat sidang paripurna DPR di internet merupakan salah satu peran media dalam membantu masyarakat untuk mengenali masalah yang sedang terjadi. Gencarnya media memberitakan kasus ini dan memfokuskan perhatian masyarakat pada kejadian mematikan mic daripada membahas hasil rapat tersebut menunjukkan bahwa para jurnalis mengarahkan perhatian masyarakat untuk ikut turut serta memberikan tanggapan mereka mengenai kejadian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif penulis. Apa sih perspektif kami sebagai penulis dalam melihat kasus yang kami bahas? Menurut kami sebagai penulis, keberadaan jurnalis bagi kehidupan masyarakat itu sangat penting. Jurnalis memiliki peran untuk mencari dan menyampaikan informasi teraktual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Informasi tersebut akan digunakan dengan bijak oleh masyarakat untuk dipahami dan dijadikan acuan untuk dapat bertindak ke depannya. Akan tetapi, jika penyaluran informasi dihambat, seperti kasus yang kami bahas, masyarakat tidak dapat menerima berita teraktual yang baru saja terjadi di lapangan.
Hal ini disebabkan karena ulah penguasa media yang memiliki pandangan tersendiri terhadap pelaku dari kasus tersebut. Seharusnya jurnalisme maupun media harus secara objektif menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa harus adanya informasi yang ditutup-tutupi, karena informasi tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, contoh kasus Metro TV ini sangat menyedihkan, karena hal ini berarti media massa gagal dalam akuntabilitasnya terhadap masyarakat yang sudah menyerahkan kepercayaannya kepada media. Hal ini juga menyeratkan bahwa media Metro TV tidak bebas dalam menjalankan tugasnya, karena pengaruh dari kepentingan pemilik Metro TV, Surya Paloh, yang kuat akan jurnalis Metro TV lah yang kita percayai sebagai penyebab kelalaian Metro TV. Seharusnya sebagai media ternama yang terdapat di Indonesia, Metro TV dapat menyampaikan informasi atau berita secara objektif kepada masyarakat tanpa pengaruh dari pihak manapun. Saran yang dapat kami berikan mengenai tulisan dalam buku ini ialah, menurut kami, peran jurnalis sebagai penyalur informasi kepada masyarakat diharapkan tetap menjaga prinsip orisinil dan menjunjung tinggi akuntabilitas yang dimilikinya. Informasi yang disebarkan harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan tanpa mengurangi sedikit pun poin informasi. Jurnalis sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Khususnya di bidang politik, banyak ditemukan media-media yang dicampuri oleh penguasa media. Hal ini yang membuat berita yang disebarkan tidak secara objektif. Masyarakat tidak menerima berita secara sepenuhnya atau bahkan tidak sama sekali. Sebaiknya, media-media di Indonesia dapat melakukan tugas untuk menyebarkan informasi dengan objektif. Tidak ada pengaruh dari penguasa maupun pekerja media. Dengan begitu, masyarakat dapat menerima seluruh berita teraktual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, sekarang kita sudah berada di ujung video presentasi. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan dan memahami materi-materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan bagi masa depan. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.